Shalom, selamat pagi keluargaku. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pagi ini. Firman Allah saya ambil dari kitab Ester pasal 4 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Allah. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan saya beri judul puasa disertai ratap tangis. Saudara, salah satu kekuatan kita dalam kehidupan ini adalah pada saat kita rajin dan kuat di dalam berdoa dan berpuasa. Alkitab berkata, saudara, Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Ini berarti, saudara, pada saat kita orang-orang percaya punya hati yang sungguh, dengan hati yang hancur berdoa, disertai dengan puasa, maka Tuhan berkenan dekat di dalam kehidupan orang itu. Saudara, bicara mengenai puasa, puasa bukan hanya mogok makan supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya dan menjawab doa kita. Tidak, saudara. Tujuan dari puasa adalah kita memahami rencana Allah. Bukan bicara mengenai mogok makan dan minumnya. Tetapi dengan berpuasa, kita mengerti, kita memahami rencana tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berdoa, berpuasa, kita memahami rencana Tuhan, kita lebih yakin menghadapi setiap tantangan, kita memiliki hati yang bersih, dan kita memiliki keteguhan iman, bahkan firman Allah dalam hati kita. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, di dalam Ester pasal 4 ayat yang ketiga, ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa, di mana pada zaman itu Raja Ahasyeweros dan juga orang-orang Yahudi, mereka melakukan yang namanya puasa dan juga ratap tangis. Untuk apa, saudara? Untuk menyatakan hati yang hancur, minta kehendak Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Nah, pagi ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita punya hubungan dekat dengan Allah. Kita punya fellowship yang indah dengan Tuhan melalui doa dan puasa kita. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa dan berpuasa? Yang pertama, saudara, kita harus punya hati yang bersih dan terbuka kepada Allah. Hati yang bersih artinya hati yang tidak dikotori dengan kejahatan. Hati yang tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hati yang terbuka untuk Allah. Lalu yang kedua, yaitu kita punya kesiapan untuk memahami kehendak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita berdoa dan berpuasa, hatimu tidak hanya bersih, hatimu terbuka, tetapi mari kita pahami firman Allah dan lakukan firman Allah. Yang ketiga, mari kita punya keberanian untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dalam doamu, dalam ibadahmu, dalam pembacaan firmanmu, lakukan itu dengan taat dan setia. Dan yang kelima adalah tetap kuat dan maju menghadapi tantangan hidup. Orang yang berdoa dan berpuasa tidak menjadi kecil hatinya, tapi terus maju melakukan kebenaran. Tetap kuat dan maju melakukan kebenaran. Tetap kuat dan maju menjalani hidup ini, karena kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Shalom, selamat pagi keluargaku. Tetap kuat dan semangat, Tuhan memberkati. Haleluya.